Shalom pemirsa, jumpa lagi kita dalam seri pembelajaran firman Tuhan melalui buku Amsal tentunya, pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita telah mempelajari sepanjang satu minggu ini dengan judul adalah kerendahan hati orang-orang yang berhikmat, ya, atau orang-orang yang bijak. Orang bijak, orang yang berhikmat, kita pelajari sepanjang satu minggu ini. Dia harus bisa menunjukkan sifat kerendahan hatinya. Ya tentu itu adalah suatu hal yang Tuhan inginkan. Kita kembali mengingat ayat inti kita adalah di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Oke, jadi sebelum kita mulai, kami ingin mengundang Anda untuk mengambil Alkitab Anda bersama dengan keluarga Anda. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Anda sudah ambil Alkitab Anda? Kita akan buka di Matius 5 ayat 3. Kita baca, di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ya. Di dalam Alkitab, kerendahan hati dianggap sebagai sifat baik yang penting. Yang terbesar di antara para nabi, ya Musa, dinyatakan sebagai orang yang paling rendah hati yang pernah hidup. Ya. Terdapat di dalam Bilangan 12 ayat 3. Menurut Mika 6 ayat 8 juga, tugas utama yang Tuhan harapkan dari manusia adalah hidup dengan rendah hati. Ya bayangkan. Jadi sebenarnya tujuan utama Tuhan terhadap kehidupan manusia adalah menunjukkan hidup yang rendah hati. Karena Tuhan kita dapat melihat dari kehidupan Kristus adalah Tuhan yang sangat rendah hati. Bayangkan itu, ya. Dan apakah manusia bisa? Tadi ditunjukkan. Musa tercatat orang yang paling rendah hati. Artinya kita bisa mencapai suatu standar kehidupan yang dimana Tuhan inginkan. Oke, saya lanjutkan. Yesus juga menegaskan bahwa kerendahan hati adalah satu cita-cita orang Kristen yang harus miliki. Bayangin cita-cita sekarang ini. Cita-cita apa? Ya. Kebanyakan tentang profesi. Ya. Padahal apa sebenarnya cita-cita yang Yesus inginkan? Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Tentu kalau kita ditanya semua siapa yang ingin masuk kerajaan surga, tentu kita semuanya angkat tangan. Saya juga angkat tangan pemirsa. Tapi untuk mengerti misi dan cita-cita itu, kita harus belajar kerendahan hati. Ya, seperti anak kecil, ya, anak kecil habis mungkin ya berkelahi, ya tentu ada anak kecil banyak juga yang mengalami perkelahian, tapi karena kerendahan hatinya dia langsung bermain kembali, ya. Dia nggak menjaga egonya, ya. Pemaaf, ya itulah sebenarnya sifat daripada kerendahan hati. Oke, selanjutnya dikatakan pada akhirnya apa yang orang lain atau yang dapat kita banggakan, atau sombongkan bahasa. Apa yang bisa kita sombongkan, ya kan? Kita baca lagi. Setiap nafas yang keluar dari tubuh kita, setiap detak jantung, setiap berkat-berkat yang ada di sekitar kita, setiap talenta, bahkan apapun itu, semuanya yang ada di dalam kehidupan kita datang dari Tuhan. Yang seharusnya kita hidup untuk Tuhan dan bergerak dan menjadi sebuah manusia di dalam Tuhan. Semua yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah milik Tuhan. Karena kita tahu dunia ini adalah miliknya. Dan di dalam sebuah terang yang bisa kita lihat di atas kayu salib, bahkan setiap kebenaran kita di dalam buku Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, kebenaran kita pun sebenarnya adalah seperti kain kotor. Ya kalau dalam bahasa aslinya ya mungkin kayak kain kotor yang wanita alami. Ya sebenarnya kebenaran kita itu aja seperti itu. Apa yang sebenarnya mau dibanggakan, ya. Jadi sahabatku yang ada di rumah, pelajaran kita pada hari ini kembali mengajak kita untuk merenungkan siapa kita sesungguhnya. Betul. Jadi mungkin di dalam kehidupan kita, jadi pelajaran kita adalah tentang kerendahan hati. Betul. Saat kita belajar ini seringkali kita langsung teringat, oh iya saya ingat anggota jemaat saya si itu. Waduh dia sombong sekali, dia selalu membanggakan dirinya, dia
selalu kalau ada apa-apa bilang, oh ya ini saya pelayanan ini, pelayanan itu. Jangankan Anda, saya kadang juga dengarnya kayak itu adalah sebuah kesombongan sepertinya kan. Seringkali kita mendengar hal tersebut kita langsung ingat, oh iya saya ingat si ini orangnya sombong, ini orangnya sombong. Tapi marilah kita lihat kembali diri kita. Bahkan kebenaran kita pun adalah seperti kain kotor, sesuatu yang gak ada artinya. Kalau kita bisa mencapai sebuah kebenaran tertentu, kalau contohnya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki satu aja di dalam firman Tuhan. Betul. Jangan biarkan ada kesombongan yang muncul. Karena semuanya adalah milik Tuhan. Kalau kita mendapatkan pekerjaan yang cukup baik, kita punya rumah yang cukup, keluarga kita bisa tinggal. Jangan langsung kita pikirkan gimana caranya supaya saya bisa perbesar, supaya lebih besar lagi, lebih mewah lagi, ada kolam berenang, ada ini, ada itu. Jangan. Selalu pikirkan, wah terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita miliki gak akan terasa nikmat, tidak akan terasa berbahagia kecuali kalau kita mulai untuk bersyukur. Dan yang berikutnya, marilah kita belajar untuk merendahkan hati, merendahkan diri kita. Seperti yang di dalam buku Mika tadi dikatakan, ini yang dituntut Tuhan daripadamu. Wow. Seringkali kita melihat sebelah mata kepada sebuah kitab di dalam perjanjian lama. Tapi ini yang dituntut oleh Tuhan loh. Oleh Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu dan sekarang. Tuhan menuntut kita untuk memiliki kerendahan hati, untuk tidak membanggakan diri kita. Gimana Bang? Ya menarik tadi yang Charlie juga utarakan sebagai contoh kan dalam kehidupan ini begitu. Iya ya, ketika belajar mengenai contoh kerendahan hati, saya teringat kok si ini sombong. Ya. Jadi sebenarnya dengan hal seperti itu kita juga lagi menunjukkan suatu sifat tidak kerendahan hati. Makanya tadi dari Mika, ditarik kembali dari orang dalam buku Kejadian yaitu Musa. Ya, kalau kita belajar rendah hati, belajarlah seperti Musa. Bayangkan di tengah bangsa yang penuh dengan persungutan, ya, tentu dia juga mengalami hal yang sama seperti kita dalam jemaat mungkin saat ini. Banyak orang-orang yang melakukan persungutan yang menyimpang daripada Tuhan, ya. Tetapi dia bilang, Tuhan kalau bisa, ya saya mendoakan mereka, hapuskan kalaupun mereka dihapuskan. Mereka tidak diselamatkan. Artinya sebenarnya dia memiliki sifat karakter Tuhan. Ya bukannya Tuhan gak mempunyai karakter itu sehingga tergugah hatinya. Tuhan senang karena karakter Tuhan ada di dalam diri Musa. Ya, bahwa dia mencintai jiwa-jiwa tersebut yang penuh dengan perbangkangan. Ya, itulah makanya sebenarnya contoh yang menarik tadi. Sebenarnya ini juga yang harus kita lakukan saat ini. Ya tentu saat secara kedagingan kita kesal melihat suatu pertentangan di dalam jemaat kita, melakukan penyimpangan. Tentu perlu kita tegur yang salah, tapi yang terutama adalah didoakan seperti juga Daniel, ya, mendoakan di ketika suatu saat yang Tuhan harus janjikan belum sempat tercapai karena umat-umatnya yang penuh dengan dosa, dia mengambil suatu sikap mewakili seluruh umat-umatnya bertekun di dalam dosa. Sebenarnya inilah saat-saat yang diperlukan oleh umat-umat Tuhan, ya, untuk setia di dalam doa, menjangkau setiap anggota-anggota untuk mengalami yang namanya kecurahan hujan roh. Ya. Dan menarik tadi yang Bang Andre bilang, sikap kerendahan hati bukan hanya sekedar tidak membicarakan prestasi atau pencapaian yang sudah kita lakukan, atau mungkin kehebatan kerohanian kita mungkin. Bukan hanya sekedar itu, tapi juga cara pandang kita terhadap orang lain seperti yang dilakukan oleh Musa. Karena Musa mengetahui bahwa setiap orang yang ada bersama dengan dia sama sebenarnya di mata Tuhan. Jadi dia ngerasa tidak pantas untuk mengatakan, Tuhan mereka ini suka ngelawan, hukum aja lah Tuhan, ya kan? Saat dia difitnah, saat hendak digulingkan kekuasaannya, saat orang-orang memberontak, dia nggak pikir, Tuhan mereka udah ini nih, saya cabut aja deh Tuhan. Tuhan bahkan bilang, Musa, Tuhan sempat menguji Musa, dikatakan Musa, kalau begitu bagaimana jika dari keturunanmu lah akan kupilih menjadi bangsa pilihan, biarlah mereka dibinasakan semua. Musa bahkan tidak mau lakukan itu karena dia tahu mereka orang-orang di luar sana yang mungkin sering menyakiti dia.
membuat dia kesal, ya kan? Selalu komplain, selalu berantem, tapi hatinya tertuju kepada mereka. Inilah sikap kerendahan hati yang saat ini kita pelajari, dan marilah kita minta Tuhan tolong agar kita juga bisa memiliki sikap yang sama. Oke, selanjutnya Bang. Ya, selanjutnya di sini dikatakan kita haruslah menghormati firman Tuhan. Ya, terhadap buku yang tercetak itu kita harus menunjukkan penghormatan. Jangan sekali-sekali menggunakannya secara umum atau memegangnya dengan tidak hati-hati. Ya, ini juga bagian daripada kerendahan hati kita ya. Bagaimana kita mensikapi akan firman Tuhan ini ya. Kemudian di situ dikatakan, dan jangan sekali-sekali Alkitab dikutip hanya untuk lelucon atau kelakar ya. Saat ini banyak lelucon-lelucon menggunakan firman Tuhan. Ya, bahkan menggunakan Yesus, bahkan menggunakan ya para pahlawan-pahlawan itu hanya untuk sekedar lelucon. Itulah menunjukkan kesombongan kita, bukan kerendahan ya. Sifat dari kerendahan hati. Kemudian untuk menunjukkan perkataan-perkataan yang jenaka. Semua firman Tuhan adalah murni ya. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Amsal 30 ayat 5, Mazmur 12 ayat 7. Dan pernyataan itu dikutip juga dalam Membina Pendidikan Sejati halaman 228 dan 229 ya. Itu juga suatu hal yang sebenarnya kembali kita diingatkan ya juga ya. Sifat dari suatu kerendahan hati, seringkali lelucon-lelucon kita yang kita gunakan itu tidak mengangkat dan memandang rendah akan kebenaran firman Tuhan ya. Oke, jadi kita sudah belajar 3 definisi dari kerendahan hati. Pertama tadi adalah suatu hal yang mungkin sering kita ketahui. Kerendahan hati adalah orang yang tidak menyombongkan dirinya. Yang kedua tadi adalah bagaimana cara kita memandang orang lain. Kita harus merasa bahwa diri kita sama. Semua yang kita miliki adalah milik Tuhan dan harus digunakan untuk kemuliaan namanya. Dan yang ketiga tadi adalah bagaimana cara kita memperlakukan firman Tuhan. Dan bukan hanya firman Tuhan, cara kita memandang setiap tugas dan tanggung jawab kita. Ya kan, kalau firman Tuhan aja kita semena-mena kita gunakan dalam lelucon, kita pakai asal-asalan, artinya kita bisa lihat di dalam tugas dan hal-hal kehidupan kita, pasti semuanya pun kita akan bikin jadi asal-asalan dan menjadi lelucon belaka. Dimana di sini dikatakan, tahukah Anda kata pertama dari Kristus saat dia berada di atas bukit untuk berkhotbah adalah kata-kata yang penuh dengan berkat. Jadi Kristus mengetahui, dia mengatakan berbahagialah mereka. Karena Kristus menyadari bagaimana keadaan orang-orang, betapa miskinnya spiritual mereka. Dan dia merasakan kebutuhan akan orang-orang terhadap penebusan. Orang-orang ini butuh untuk ditebus. Sahabatku, marilah yang Yesus rasakan pada hari ini, biarlah kita rasakan juga. Sebuah hati kalau di dalam hati kita tercermin sesuatu, akan keluar dari mulut kita. Gak ada yang jahat yang ada di dalam hati yang keluarnya adalah kata-kata yang baik, gak seperti itu. Jadi marilah di dalam kata-kata kita belajar untuk memberkati. Kata-kata yang membangun dimanapun dibutuhkan. Walaupun tentu hal tersebut seringkali kalau diucapkan begini gampang Bang. Tapi di saat emosi, di saat lagi kesel, seringkali yang di dalam pikiran kita seperti anggota DPRD itu kan, mungkin kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan. Tapi sahabatku, perkataan-perkataan kasar yang keluar dari mulut kita, walaupun nggak bisa ditarik lagi untuk dibalikin, tetapi membutuhkan kerendahan hati juga untuk mau meminta maaf, untuk mau berdamai, ya kan, untuk mau kembali membangun sebuah hubungan. Oke, selanjutnya Bang. Ya, selanjutnya memang di sini dikatakan sebagai kutipan yang terakhir, ya. Bukan menyombongkan kerohanian mereka, tadi ucapan berbahagialah orang yang miskin. Ya, di situ ditekankan
Karena orang yang merasa diri miskin, mereka memerlukan sesuatu, ya. Orang yang kaya biasanya tidak merasa memerlukan sesuatu. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengakui kelemahannya. Makanya berbahagialah orang yang miskin, ya. Dia membutuhkan merasakan kelemahannya tadi dan mengukir segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian barulah ia dapat menerima pemberian Tuhan yang sudah siap untuk dicurahkan. Dari jiwa yang merasakan kebutuhannya, tidak ada yang ditahankan. Ia tidak dihalangi datang kepada Dia, dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Ya, Alfa dan Omega, jilid kelima, halaman 319. Jika orang itu telah mengakui kerendahan hatinya, Tuhan katanya gak ada yang bisa menahan dia untuk mencurahkan berkatnya. Ya. Dia dengan senang hati untuk mencurahkan kepada orang-orang yang memiliki sifat kerendahan hati. Sebenarnya itulah yang dituntut daripada kita semuanya. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan dengan senang melimpahkan, ya, kasih karunia pengampunannya tersebut. Jadi sahabatku yang di rumah, sama seperti kita harus sadari bahwa saat ini kita sedang hidup di zaman akhir. Ya. Dan yang setan berusaha untuk lakukan, seperti yang tadi Bang Andre bilang, adalah membuat kita merasa bahwa kita kaya, kita berkecukupan segala sesuatu. Mungkin kita mikir, oh enggak kok, saya nggak kaya, saya punya tagihan ini itu. Tapi saat kita berada di posisi di mana kita merasa bahwa saya cukup, sama seperti Tuhan ingin memberikan kepada kita berkat, bukan hanya berkat materi, tapi berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan spiritual, dalam perjalanan iman kita. Tapi kalau gelas kita rasa, Tuhan saya nggak butuh. Gelas berkat ini sudah penuh. Padahal sebenarnya kosong. Tapi kalau kita merasa bahwa Tuhan saya sudah merasa penuh. Saya ke gereja, saya ikut ibadah loh. Saya ikut pelayanan loh Tuhan. Saya sudah cukup. Nah kalau itu ada di dalam pemikiran kita, hari ini kita kembali diingatkan. Karena Tuhan katakan dalam kalimat pertamanya saat khotbah di atas bukit, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar miskin materi, tapi merasa miskin bahwa kita sadar segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan milik kita. Kalau contohnya kita diberkati, kita punya motor, punya mobil, ada rumah tempat tinggal, itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apalagi kalau kita punya anak, mungkin kita punya sahabat-sahabat, kita punya pekerjaan, sesuatu yang mungkin banyak orang gak punyai. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita merasa bahwa wah saya sudah cukup, saya sudah pintar, saya sudah kaya, saya sudah bisa lakukan ini dan lakukan itu. Marilah kita kembali menilik kehidupan kita, kosongkan. Kalau gelas kita kosong, barulah Tuhan seperti yang tadi dikatakan, Tuhan akan bisa mencurahkan rahmat-Nya di dalam kehidupan kita. Sangat dibutuhkan kerendahan hati untuk itu ya Bang ya. Sangat dibutuhkan, dan memang sebenarnya kembali kita diingatkan, tujuan kerendahan hati ini adalah suatu kebutuhan sebenarnya yang terbesar umat manusia saat ini. Ya, karena tadi Tuhan hanya bisa mencurahkan pengasihannya kepada kita untuk pengampunan jikalau kita memiliki saat ini. Karena kehidupan kita saat ini semakin banyak dosa-dosa yang sering terulangi tanpa kita mempunyai sifat pelajaran kita untuk kerendahan hati, maka kita tidak bisa membukakan pintu rahmat kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan kembali, cita-cita Tuhan yang harus kita kejar ataupun kita raih di dalam kehidupan setiap hari saat ini adalah bagaimana kita belajar untuk rendah hati. Tentu kita sudah belajar sepanjang 1 minggu ini banyak hal yang bisa membantu kita belajar rendah hati. Salah satunya adalah belajarlah ke alam katanya. Ya, kalau kita pergi ke alam, ya banyak pelajaran-pelajaran di situ mengatakan kita ini nggak ada apa-apanya. Sama seperti Salomo mengatakan, sebagus-bagusnya pakaian kita lebih indah pakaian bunga bakung. Jadi sebenarnya banyak pelajaran menarik. Kalau kita pergi ke alam,
belajar mengenal sesama manusia, dan memang yang terutama harus mengenal Tuhan, ya. Ketika kita belajar mengenal Tuhan, kita akan mengetahui sejajarnya kita, ya. Tapi memang banyak orang yang belum bisa langsung dituntun untuk pelajaran mengenal Tuhan. Itulah sebabnya kata pergi ke alam, belajar melalui alam, ya, tentu melalui umat-umatnya juga dalam kehidupan. Ya. Ada satu ini Bang yang menarik nih Bang. Ya. Jadi sering kali di dalam kehidupan kerohanian kita, kita mungkin mendapatkan pencapaian-pencapaian tertentu. Contohnya kita mungkin berhasil, saya berhasil menahan amarah, atau saya berhasil menahan selera hawa nafsu saya, begitu kan? Saya hari ini saya berhasil untuk tidak berbohong. Saya terpancing untuk bicara kata-kata yang kasar, mengeluarkan lelucon-lelucon yang tidak baik. Seringkali kita merasa, saya sudah berhasil. Dan seringkali kita merasa dengan kehidupan rutinitas kerohanian kita berpikir bahwa kita sudah berada di titik aman dan kita pasti akan diselamatkan oleh karena perbuatan kita. Nah, ini adalah satu titik di mana setan sangat senang. Setan di zaman akhir ini dia selalu bikin supaya kita merasa, saya berhasil bikin ini. Pekerjaan saya sukses. Ini saya berhasil, itu saya berhasil. Di saat kita merasa kita berhasil, kita sedang berada di titik di mana kita merasa saya nggak butuh Tuhan. Walaupun mungkin tidak diucapkan secara langsung, tapi bayangkan kalau segala sesuatunya ada dalam mengatasi problem masalah kehidupan kita tanpa kita berdoa, sepertinya berhasil. Di titik itu sama seperti sebuah perumpamaan, seperti orang yang sedang memainkan catur dengan setan. Seringkali kita ngerasa, kita berhasil makan pion dari musuh kita, dari si setan. Sehingga kita merasa bahwa seperti kita sedang menang posisinya. Tapi tanpa kita sadari, di saat kita mulai meninggikan diri, merasa diri kita lebih baik, lebih hebat daripada orang lain, di titik itu sama seperti permainan catur, seringkali pertahanan kita terbuka. Dan dengan mudah setan akan masuk dan menjatuhkan kita kembali. Jadi sangat penting kita untuk melatih. Tentu ini bukan sesuatu yang instan, tiba-tiba langsung besok kita langsung punya. Perlu latihan. Dan dimulai dari hal yang kecil. Jangan lupa catatan ketiga hal yang tadi, marilah kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan sahabatku, bagikan pelajaran ini kepada paling kurang satu orang pada hari ini. Biarlah berkat yang Anda miliki, Anda bagikan juga dan dihidupkan di dalam kehidupan masing-masing kita. Sampai bertemu lagi pemirsa ke dalam acara Sekolah Sahabat yang berikutnya. Tuhan memberkati dan